Nah, tapi ini dakwahnya sekarang gimana Ustaz? Kan sekarang udah Hizbut Tahrirnya udah dibuatin. Itu justru saat yang paling tepat untuk menunjukkan bahwasanya dakwah itu tidak terkait dengan apapun dan tidak perlu izin siapapun. Maka saya selalu bilang yang sudah Allah mulai dan Allah perintahkan tidak bisa diselesaikan dan dibatalkan oleh manusia. Maka karena ini bukan urusan manusia, siapa manusia yang bisa untuk membatalkan dakwah? Dan yang lebih menarik adalah yang saya senang, memang Allah tuh kadang-kadang menunjukkan pada kita betapa bodoh dan lemahnya kita, betapa sampahnya seluruh rencana-rencana kita. Misal ya, contoh ya guru ya, saya itu masuk Islam tahun 2002, itu udah kenal bendera Ar-Roya dan Aliwa. Bendera hitam dan putih bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Percaya atau nggak percaya? Pertama kali saya ngeliat bendera itu, belum muslim saya bilang kalau saya pegang bendera ini terus mati, kayaknya saya nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu keren banget benderanya, secara visual juga keren banget gitu bagi saya. Padahal saya belum masuk Islam gitu kan ya. Itu saya bilang pada teman saya namanya Mas Amir. Lalu kemudian ketika saya sudah masuk Islam, yang saya lakukan adalah mendakwahkan bendera ini. Inilah bendera persatuan Islam, bendera ada tauhid di dalamnya. Walaupun orang bilang itu adalah bendera organisasi, bendera kemudian elemen tertentu dan seterusnya. Tapi saya terus kemudian mengatakan ini hadisnya, ini bendera Rasulullah, ini bendera umat dan segala macam. Ini harus jadi bendera persatuan kita. Meskipun kita Indonesia adalah merah putih, meskipun Malaysia ada bintangnya, meskipun di India nggak usah lah ya. Meskipun misalnya di mana ada apanya dan segala macam. Tapi ini adalah bendera umat muslim di mana kita bisa bersepakat atas satu kalimat. Itu nggak ada yang mau dengar, nggak ada yang mau percaya. Dan susah banget, sulit banget memahamkan itu. Kenapa? Karena mungkin masih ada entitasnya, masih ada entitas orang enggak itu bendera lu, itu kan ya. Tapi makanya Hizbut Tahrir itu curang tuh. Betul. Jadi dulu tuh pasang bendera tuh itu. Ada yang mau ngebakar. Lah ini bendera la ilaha illallah. Betul. Mau ngebakar bendera Hizbut Tahrir gimana caranya? Nah, pakai Hizbut Tahrir harusnya terus dibakar. Nah, lalu kemudian ketika itu terjadi 2017 dalam waktu 2 bulan umat menerima itu sebagai benderanya umat atau benderanya umat Islam atau benderanya Rasulullah. Santer pembahasan itu. Saya pikir gila ya kita ya. Kita dari dulu dakwah ini berapa lama? 2002 sampai dengan 2017. 15 tahun kita mendakwakan ini bendera adalah bendera umat dan kita nggak berhasil. Tiba-tiba setelah kemudian Hizbut Tahrir ada kasus 2017 dicabut badan hukumnya, kemudian umat menerima ini sebagai benderanya umat. Saya pikir memang kita tuh nggak ada apa-apanya ya. Aku pikir kita dalam waktu 2 bulan bisa menggantikan usaha 15 tahun kan luar biasa. Ya, jadi ada bagusnya juga ya. Maksudnya jadi dakwah Islam menjadi lebih leluasa karena sudah tidak lagi menggunakan embel-embel itu, sudah tidak lagi menggunakan klaim organisasi dan lain-lain. Part of it iya, sebagian daripada itu iya. Karena saya meyakini ketika Allah menutup satu jalan rezeki, Allah akan membukakan minimal 2 jalan rezeki yang lain. Tapi Akang udah di blacklist di mana-mana nih. Itu tadi, kalau misalnya ditutup satu jalan rezeki, itu Allah akan bukan 2 jalan rezeki yang lain. Ada seperti sederhana gini ya. Kita dulu semua makan dari uterus, ya kan, dari rahim kan ya. Dari apa namanya tali pusar ya. Sambungan. Tapi ketika diputus tali pusar, Allah kasih 2. Allah kasih mulut dan Allah kasih kemudian apalagi misalnya Allah kasih hidung, Allah kasih kuping dan segala macam. Bahkan bukan hanya 2 yang berfungsi. Kalau dulu kita napasnya dari situ, kita makannya dari situ, kita semuanya dari situ. Tapi Allah gantikan sesuatu yang lain. Nah, maka ketika kayak sekarang misalnya, apakah ketika saya di ban di mana-mana nggak boleh ngisi di badan-badan pemerintah misalnya ataupun di di universitas-universitas, apakah itu adalah menjadi suatu masalah? Ternyata tidak. Apakah dipersekusi jadi suatu masalah? Malah berkah. Makanya yang kita lihat dakwanya Rasulullah itu tidak bisa dihadang sebenarnya, karena ini adalah soalan pemikiran. Pemikiran itu akan menembus apapun sebenarnya. Andaikan pun kemudian ada orang yang membawa pemikiran itu harus misalnya harus nggak ada di dunia lagi, tapi pemikiran itu masih tetap bisa berkembang. Jadi Kang, pendeknya maaf nih dipotong. Berarti Hizbut Tahrir sampai sekarang masih ada ya? Hizbut Tahrir melakukan aktivitasnya seperti biasa, mendakwakan Islam, meyakinkan orang bahwasanya kehidupan Islam itu harus terus berjalan, meyakinkan orang bahwa Islam itu adalah sebuah konsep kehidupan yang bersifat padu dan seterusnya. Aktivitas dakwah terus berjalan, nggak ada yang bisa membatasi. Masih jalan, cuman badan hukumnya hilang. Badan hukumnya nggak ada. Nah, kalau misalkan Hizbut Tahrirnya masih ada nih, berarti gerakan untuk mendirikan khilafah Islamiyah gimana? Nah, salah satu yang menjadi harus kita klarifikasi adalah salah satu framing yang menurut saya juga kesalahan, mungkin juga kesalahan daripada teman-teman Hizbut Tahrir adalah di framing bahwasanya Hizbut Tahrir itu ingin menegakkan khilafah. Padahal tidak ada satupun tujuan daripada Hizbut Tahrir untuk menegakkan khilafah. Nggak ada. Tujuan Hizbut Tahrir itu jelas-jelas disampaikan dalam buku-bukunya adalah melanjutkan kehidupan Islam.
Oh iya. Nah, melanjutkan kehidupan di Islam. Buletin Al-Islam. Betul, Listinafil Hayatil Islamiyah. Melanjutkan kehidupan Islam dan bagian daripada melanjutkan kehidupan Islam itu harus ada institusi yang menegakkan syariat Allah. Nah, itulah yang namanya khilafah itu. Nah, makanya kemudian kita tidak pernah menjadikan khilafah sebagai tujuan daripada dakwah. Yang kita jadikan tujuan daripada dakwah adalah Listinafil Hayatil Islamiyah tadi, melanjutkan kehidupan Islam. Konsekuensi daripada itu adalah harus ada institusi yang menegakkan aturan Allah. Sama seperti orang membahas tentang Palestina sekarang. Orang membahas Palestina sekarang, orang sudah tahu bahwasannya mereka udah mentok solusinya. Solusi damai nggak ada, perjanjian diingkari. Lalu kemudian solusi apa lagi? Solusi bagi dua negara, Israel sendiri menolak, dan itu bukan solusi yang syar'i dari pandangan Islam. Akhirnya semua orang tertuju pada satu, gerakan tentara, gerakan militer. Sementara gerakan militer nggak mungkin terjadi kalau sebenarnya umat muslim masih tersekat-sekat kan gitu. Nah, makanya orang ya ujungnya secara fitrah orang kan berpikir ke sana, kenapa kita nggak bareng ya? Gitu kan. Kalau Uni Eropa bisa bareng, kenapa orang Islam nggak bisa bareng ya? Lucu kan ya? Contoh ya. Itu. Guru Gembul kan punya teman Katolik. Iya. Iya kan ya. Semua orang Katolik tahu bahwasanya di dalam Alkitab mereka tidak ada satupun perintah untuk bersatu. Iya. Setahu saya ya. Setidaknya ketika saya baca, ini bukan klaim tapi setahu saya. Tapi ternyata mereka bersatu. Nah, iya lucu kan? Iya. Kita ini ada perintah bersatu dalam Al-Quran, seluruh Muslim, itu kan ya. Hadis-hadisnya juga sudah sangat jelas. Tapi kita berpecah belah. Itu dia tuh. Kita disuruh bersih juga loh, tapi susah bersih. Nah, that's something we have to think. Ya, kita banyak kebalik. Itu sebenarnya sudah banyak dibahas juga di channel saya, tapi saya dihujat gara-gara itu. Misalnya apa yang dihujat? Aku kurang informasi kayaknya. Saya kan pernah kritik. Misalkan saya mohon maaf ya, pesantren itu di Indonesia khususnya kotor. Itu banyak yang kotor. Jadi kalau itu memang benar-benar bawa simbol Islam, ya seharusnya bersih. Betul. Nah, saya dihujat, saya dianggap menghina pesantren. Salaman dulu kalau gitu. Saya tuh pernah mikir, saya pernah ngomong juga. Saya ngomongnya gini. Ya. Saya itu pernah mau berbuat nakal. Jadi pertama kali saya umroh, guru. Pertama kali saya umroh, saya tuh nangis di situ. Nangis dan benar-benar apa ya? Itu rasanya tuh ya mungkin 1/10 dari rasa itu ada ketika saya ngunjungi 212 ya. Ngelihat yang di awal ya, bukan yang di akhir-akhir ya. Di 212 itu rasanya kayak gimana? Kita benar-benar gak ada sekat. Kita benar-benar cuma Islam ada di dalam kepala kita. Pertama kali saya umroh tuh itu yang saya rasain. Wah, itu nangis berbesmili lah pokoknya. Dan ketika ngeliat itu saya tuh berpikir nakal gini. Apa bapak saya ajak ke sini aja ya? Siapa tahu ketika dia menyaksikan kayak gini dia mau masuk Islam. Tapi kan nggak boleh. Tapi pikiran nakal kan itu kan. Terus saya pikir gini. Tapi kalaupun saya melawan pemikiran nakal itu ya, lalu kemudian saya ajak bapak ke sini, kayaknya dia nggak jadi masuk Islam ketika dia masuk WC. Gitu kan. Saya pikir gini, itu loh kok bayangin ya, itu kan Arab Saudi sekaya apa. Mereka rajanya, bukan rajanya, pangerannya tuh punya yacht yang harganya miliaran. Beli lukisan Salvatore Mundi yang harganya betul. Itu kan luar biasa ya. Tapi kenapa nggak bisa untuk menggaji satu orang gitu kan ya, untuk jagain WC gitu kan ya, satu orang satu WC misalnya ya. Ketika setiap kali ada orang keluar dari WC, mau disiram atau dibersihin. Nah, itu kan ini kan presiden buruk ya. Sama kayak misal makanya ketika kita bantu ustadz kita bikin pesantren, kita benar-benar mau menunjukkan bahwasanya kebersihan itu harusnya adalah menjadi salah satu concern yang paling besar di dalam Islam. Karena bagaimanapun juga orang-orang nggak baca Al-Quran, orang-orang nggak baca hadis. Yang orang baca apa? Bapak saya langsung bilang gini, sebuah negeri ditentukan dari imigrasi. Pikiran dia sederhana, kan dia orang Cina. Pikiran dia sederhana. Kalau imigrasinya ngantri, berarti mismanagement. Kalau imigrasinya nggak ngantri, berarti nggak mismanagement. Itu yang pertama. Yang kedua, sebuah hotel ditentukan dari kamar mandinya. Sederhana. Bahkan orang-orang Cina bilang, kalau mau lihat orang itu bagus atau enggak, cari kamar mandinya. Kalau kamar mandinya terpelihara, maka yang lainnya pasti terpelihara. Itu kan sederhana. Dan masalahnya adalah, lucunya Islam adalah mungkin satu-satunya agama yang benar-benar ngomong bahwasanya kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Bahwasanya sebelum kita sholat kita harus berwudu. Rasulullah sebelum dipanggil ke Isra Mi'raj, beliau dibersihkan dirinya dan seterusnya. Ya kayak gitu-gitu. Iya, saya dulu ngeritik pesantren, langsung ada video sanggahan dari pesantren yang nunjukin ini kitabnya. Ya, saya kalau misalkan mau ngebantah soal kebersihan, tunjukin pesantrennya bersih, bukan kitabnya apa gitu. Tapi ya sudahlah. Iya, dan itu memang yang kita lihat, dan itu juga yang kita buka ketika kita membahas tentang peradaban Utsmani misalnya. Lucunya adalah bagusnya peradaban Utsmani itu justru menjadi sebuah barometer kebersihan bagi Eropa.
Ya dulu ya. Dulu karena ketika Eropa nggak mandi ya karena memang mereka kan ya memang ini kan adalah budaya nggak mandi ya. By the way Arab juga nggak mandi sih karena mereka bilang mandinya mereka kan pakai matahari ya. Tapi karena memang di sana nggak ada air ya. Nah Eropa ketika nggak mandi mereka bilang tempat ketika mereka pergi ke Istanbul ada 50 tempat pemandian umum. Yang setelah saya cek ya, walaupun setelah saya cek ya memang nggak syar'i sih, karena mandinya bisa saling ngelihat, bukan campur cowok cewek sih, tapi bisa saling ngelihat gitu maksudnya kan nggak syar'i ya. Tapi setidaknya mereka sudah menyediakan 50-an tempat mandi di satu kota dan lebih banyak lagi perpustakaan dibandingkan dengan tempat mandi. Ini kan sesuatu yang menarik ya. Nah fakta sejarah seperti ini menggambarkan bahwa sebenarnya orang-orang Muslim senantiasa memasukkan air di dalam elemen apapun, yang air itu adalah bagian daripada kebersihan. Oke. Gitu. Kang, terakhir biar nggak terlalu panjang ya. Ini udah panjang belum sih? Nah, baru setengah jam. Tapi emang niatnya nggak terlalu panjang. Kang, nanya nih. Jadi Akang masih sumpah setia pada Indonesia enggak? Ya, saya secara pribadi bagi saya tidak ada pertanyaan bahwa saya adalah orang Indonesia. Paspor saya paspor Indonesia. Lalu kemudian saya mengidentifikasi diri saya sebagai orang Indonesia. Bukan Cina. Bukan Cina. Lucunya, ini lucunya juga. Saya pernah protes sama orang-orang. Selama saya menjadi orang Chinese, yang saya dengar daripada orang-orang Chinese, mereka nggak pernah menyebut diri mereka orang Indonesia. Hah? Maksudnya gimana? Mereka nggak pernah menyebut diri mereka orang Indonesia. Mereka selalu mengidentifikasi diri mereka dalam bahasa Cina bahwa kita ini adalah orang Chinese. Bukan orang Indonesia. Nah, tapi lucunya ketika kemarin ada kampanye-kampanye tentang tiba-tiba dimunculkan seolah-olah agama tuh bertentangan dengan Indonesia. Kalau lu Islam lu nggak bisa Indonesia, kalau lu Indonesia lu nggak bisa Islam. Seolah-olah kan begitu kan ya. Aku Indonesia, aku Pancasila dan segala macam. Berarti kalau misalnya bukan aku Indonesia, aku Pancasila, berarti kamu bukan bagian daripada kami. Kalau kalian Indonesia dan kalian Pancasila, kalian harus toleransi. Kalian harus mewajarkan segala sesuatu dan nggak boleh pakai sudut pandang agama dalam kehidupan misalnya. Ini kan pertentangan antara agama dan negara. Gitu kan ya. Ini kan sudah terjadi lama dan banyak. Nah, ketika itu muncul dipertanyakanlah kemudian keindonesiaan saya. Nah, saya bilang bahwa saya nggak pernah ada masalah dengan merah putih, saya nggak ada masalah dengan kebangsaan Indonesia, saya nggak pernah ada masalah dengan saya sebagai orang Indonesia. Cuman ketika saya dipersekusi ada 3 syarat pada saat itu dan salah satunya adalah mencium bendera merah putih. Saya bilang gini, bukan masalah mencium bendera merah putihnya, tapi saya nggak suka dengan nyuruhnya itu. Maka saya bilang kalau saya disuruh syahadat, saya nggak mau. Kenapa? Karena yang nyuruh nggak berkenan bagi saya. Nah, kalau seandainya yang nyuruh berkenan bagi saya mau nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya cium bendera merah putih, saya bilang ibu saja nggak pernah nyuruh saya nyium bendera merah putih. Dan kalau kamu nyuruh saya syahadat, saya juga nggak akan mau. Gitu kan? Karena ini masalah nyuruhnya, bukan masalah esensi yang ada dalam suruhannya itu. Lebih teknis berarti ya? Harga diri. Gitu kan ya. Jadi harga diri. Itu orang Cina juga. Itu orang Cina juga. Itu Cina. Iya, tapi Baraya tentu saja ada banyak hal yang bisa kita diskusikan di sini. Dan ada lebih banyak hal yang kontroversial dan tentu saja pertanyaan-pertanyaan saya hanya mewakili sedikit dari pertanyaan banyak orang terkait dengan Ustadz Felixio. Tapi kita akhiri saja karena kan kita masih insya Allah lah ya. Kita masih ada kesempatan untuk bertemu lagi. Jadi kapan-kapan kita bisa ngobrol. Kalau misalkan ada pertanyaan yang harus dititipkan, titipkan aja pertanyaan ke sini. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya insya Allah ini bukan pertemuan terakhir kita ya. Ya, walaupun kita disclaimer dulu. Walaupun gini, perjalanan saya selama anak siapa tuh? Perjalanan saya selama 20 tahun ini menjadi seorang Muslim, 20 tahunan yang menjadi seorang Muslim. Akhirnya saya meyakini gini. Saya jadi semakin memahami kata-katanya Ali bin Abi Thalib, bahwasanya memang kita tidak perlu menjelaskan diri kita pada siapapun, karena orang yang mencintai tidak akan memerlukan dan orang yang membenci tidak akan percaya. Ketika saya klarifikasi, akhirnya orang bilang dia cuma bohong aja, dia cuma nipu aja dan segala macam. Tapi saya pikir ya udahlah ya. Akhirnya kalau kita terus-menerus untuk mencari pembenaran manusia, ketika kita konfirmasi pun bahwa misal ya orang mungkin nggak akan percaya ketika saya bilang bahwa saya nggak ada masalah dengan Indonesia sampai dia melihat saya nyium bendera. Ketika ngelihat saya nyium bendera, kira-kira apa lagi yang mereka bilang? Ya nyari alasan lain. Nah, dia akan cari alasan yang lain. Dia akan bilang, cuma cium bendera doang. Coba lu sekarang ngapain kayak misalnya apa cium foto presiden atau apa dan segala macam. Ya bagi saya gimana ya? Menyenangkan manusia itu adalah sesuatu yang tidak akan mungkin kita bisa lakukan sih. Daripada menyenangkan manusia, lebih baik menyenangkan istri aja. Oke. Terakhir Kang, mualaf Kang? Udah disunat belum? Alhamdulillah. Oke, berarti itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Sudah disunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.